Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Padilla Nasution dengan NIM 201404015 dari kelas Tadris Matematika A akan mempresentasikan materi pada hari ini yang berjudul Berkas dan Jaringan Bidang Rata pada mata kuliah Geometri Bidang Analitik dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Nah, langsung saja pertama-tama mengenai berkas bidang rata. Sebelum kita membahas berkas bidang, maka harus kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian berkas. Berkas adalah kumpulan atau benda yang disatukan. Nah, dalam geometri kita mengenal berkas garis dan berkas bidang, di mana berkas garis adalah kumpulan garis-garis yang berpotongan di sebuah titik, sedangkan berkas bidang adalah kumpulan bidang-bidang yang berpotongan di sebuah garis lurus. Nah, pada slide ini yaitu terdapat berkas bidang rata, di mana terdapat gambar dari berkas bidang rata. Nah, dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa ada dua bidang. Bidang pertama Pi1 sama dengan 0, bidang kedua Pi2 sama dengan 0. Di mana kedua bidang ini berpotongan di satu garis lurus, yaitu pada berkas sumbu. Berkas sumbu ini bisa dilihat pada warna merah, garis yang warna merah. Nah, dari representasi bidang ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan karena melibatkan dua bidang, di mana dua bidang ini berbeda arah, maka otomatis nilai normal bidangnya akan berbeda. Misalkan Pi1 sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, Pi2 sama dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka perpotongannya akan berbentuk garis lurus, di mana setiap titik pada garis akan memenuhi persamaan lambda 1 dikali Pi1 ditambah lambda 2 dikali Pi2 sama dengan 0, di mana lambda 1 dan lambda 2 adalah parameter. Nah, persamaan di atas merupakan himpunan bidang-bidang yang melalui garis potong lambda 1 dan lambda 2. Jika lambda 1-nya tidak sama dengan 0, dapat dituliskan menjadi Pi1 ditambah lambda 2 per lambda 1 dikali Pi2 sama dengan 0. Lambda 2 dibagi lambda 1 menjadi lambda, sehingga menjadi Pi1 ditambah lambda dikali Pi2 sama dengan 0. Jadi persamaan berkas bidang melalui garis potong antara bidang rata Pi1 sama dengan 0 dan Pi2 sama dengan 0 adalah Pi1 ditambah lambda dikali Pi2 sama dengan 0. Dan pengerjaannya nanti itu jika Pi1 dan Pi2 itu disubstitusikan ke persamaan Pi1 ditambah lambda dikali Pi2 sama dengan 0, maka akan diperoleh nilai lambda. Dan jika nilai lambda disubstitusikan kembali, kita bisa menentukan sebuah bidang yang melalui garis yang menjadi garis perpotongan atau sumbu berkas bidang Pi1 dan Pi2. Adapun jika bidang rata Pi1 sama dengan 0, sejajar Pi2 sama dengan 0, maka persamaan berkas bidang rata adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan K, atau A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan K, di mana K merupakan parameter. Selanjutnya contoh soal. Tentukan persamaan bidang yang melalui perpotongan Pi1 sama dengan 7X ditambah 5Y dikurang Z ditambah 3 sama dengan 0, Pi2 sama dengan 3X dikurang 2Y ditambah 3Z dikurang 1 sama dengan 0 melalui titik P, 4, 3, 2. Pi dapat dimisalkan berbentuk ataupun rumusnya Pi1 ditambah lambda dikali Pi2 sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan nilai dari Pi1 dan Pi2 menghasilkan 7X ditambah 5Y dikurang Z ditambah 3 ditambah lambda dikali 3X dikurang 2Y ditambah 3Z dikurang 1 sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut kita misalkan menjadi persamaan bintang. Nah, karena Pi1 dan Pi2 ini melalui 4, 3, 2, 1 ataupun titik P, di mana 4, 3, 2, 1 itu adalah nilai
X sama dengan 4, Y sama dengan 3, Z sama dengan 2. Maka kita substitusikan ke dalam persamaan bintang ini menjadi 7 dikali 4 ditambah 5 dikali 3 dikurang 2 ditambah 3 ditambah lambda dikali 3 dikali 4 dikurang 2 dikali 3 ditambah 3 kali 2 dikurang 1 sama dengan 0. Maka akan diperoleh lambdanya sama dengan negatif 4. Nah, kemudian kita substitusikan nilai dari lambda ini sama dengan negatif 4 ke persamaan bintang. Maka diperoleh 7x ditambah 5y dikurang z ditambah 3 ditambah negatif 4 dikali 3x dikurang 2y ditambah 3z dikurang 1. Maka menghasilkan 7x ditambah 5y dikurang z ditambah 3 dikurang 12x ditambah 12y dikurang 12z tambah 4 sama dengan 0 akan menghasilkan negatif 5x ditambah 13y dikurang 13z ditambah 7 sama dengan 0 atau 5x dikurang 13y dan ditambah 13z dikurang 7 sama dengan 0. Maka persamaan bidang yang melalui perpotongan Pi1 7x ditambah 5y dikurang z ditambah 3 sama dengan 0, Pi2 sama dengan 3x dikurang 2y ditambah 3z dikurang 1 sama dengan 0 melalui titik P 4 3 2 adalah 5x dikurang 13y ditambah 13z dikurang 7 sama dengan 0. Pembahasan selanjutnya yaitu jaringan bidang rata. Pandang bidang-bidang Pi1 sama dengan 0, Pi2 sama dengan 0, dan Pi3 sama dengan 0 yang tidak melalui garis lurus yang sama atau bukan dalam satu berkas. Maksud dari ini yaitu pada jaringan bidang rata ini terdapat 3 bidang yang bisa disebut dengan Pi1, Pi2, dan Pi3, dan 3 buah bidang ini 2 diantaranya saling berpotongan dan satunya lagi itu tegak lurus dengan garis potong 2 bidang yang berpotongan sebelumnya. Nah, di sini sudah terdapat gambar dari jaringan bidang rata, di mana dari gambar tersebut bisa diperhatikan ada 3 bidang. Bidang yang pertama Pi1 sama dengan 0, bidang yang kedua Pi2 sama dengan 0, bidang yang ketiga Pi3 sama dengan 0. Dimana dapat kita lihat juga Pi2 dan Pi3 ini saling berpotongan sehingga terbentuk sebuah garis potong yang menjadi satu titik persekutuan yang terbentuk antara Pi2 dan Pi3. Sedangkan Pi1 itu tegak lurus dengan perpotongan antara Pi2 dan Pi3 sehingga terbentuklah sebuah titik perpotongan antara bidang Pi1 dengan garis potong antara Pi2 dan Pi3. Nah, kalau berkas bidang tadi ada 2 persamaan. Nah, sedangkan pada jaringan bidang rata ini ada 3 pi, ada 3 bidang. Pi1 di mana ketiga bidang ini memiliki arah yang berbeda, maka otomatis nilai normalnya juga akan berbeda. Maka kita misalkan Pi1 sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, Pi2 sama dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, Pi3 sama dengan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z tambah D3 sama dengan 0. Maka persamaan yang dibentuk adalah Pi1 ditambah lambda dikali Pi2 ditambah mu dikali Pi3 sama dengan 0, yang menyatakan kumpulan bidang-bidang yang melalui titik potong ketiga bidang tersebut, di mana lambda dan mu ini adalah anggota dari bilangan real yang merupakan parameter. Nah, pada gambar tersebut titik potong ketiga bidang tersebut adalah titik T, dan kumpulan bidang-bidang tersebut disebut dengan jaringan bidang. Nah, agar lebih jelas, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal. Tentukan persamaan bidang rata Pi yang sejajar bidang-bidang U sama dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1, serta melalui titik potong Pi1 sama dengan X dikurang 3 sama dengan 0, Pi2 sama dengan Y dikurang 4 sama dengan 0, Pi3 sama dengan Z sama dengan 0. Nah, jawabnya bidang rata Pi berbentuk
ataupun rumusnya itu Pi1 ditambah lambda dikali Pi2 ditambah mu dikali Pi3 sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai Pi1, Pi2, dan Pi3 menjadi X dikurang 3 ditambah lambda dikali X dikurang 4 ditambah mu Z sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kalikan ke dalam kurung menjadi X dikurang 3 ditambah lambda Y dikurang 4 lambda ditambah mu Z sama dengan 0. Karena sejajar dengan U, maka 1,1,1 adalah vektor normal bidang rata dari Pi atau 1, lambda, mu di mana mu dan di mana lambda dan mu ini nilainya 1. Maka kita substitusikan 1, lambda dan mu ke persamaan X dikurang 3 ditambah lambda Y dikurang 4 lambda ditambah mu Z sama dengan 0. Maka akan kita peroleh X dikurang 3 ditambah lambda Y, lambda nilainya 1, maka 1 dikali Y tetap Y dikurang 4 lambda tetap dikurang 4 ditambah mu Z. Mu nilainya 1, maka 1 dikali Z tetap Z. Jadi persamaan bidang rata Pi yang sejajar bidang-bidang U sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikurang 1, serta melalui titik potong Pi1 sama dengan X dikurang 3 sama dengan 0, Pi2 sama dengan Y dikurang 4 sama dengan 0, Pi3 sama dengan Z sama dengan 0 adalah Pi sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikurang 7 sama dengan 0. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.